Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kali ini kita kemasukan servisan Uwinfly, lagi-lagi Uwinfly. Dan ini unit yang sekali lagi usianya juga baru beberapa hari turun dari dealer. Kalau di video-video sebelumnya itu kan seringnya N9, kemudian Uwinfly T3. Nah, N9 pun kita ada kemasukan N9 Pro, ada satu lagi N9 Old. Nah, kali ini Uwinfly T3 kasusnya lagi-lagi itu aja. Untuk kasus Uwinfly seri ini GT2 Golden Turtle 2. Nah, pertama yang dirasakan keluhan oleh konsumen adalah rasa gasnya itu nyendal-nyendal. Itu khas banget di N9 ataupun di T3. Sebelumnya lagi kita kemasukan Uwinfly X6, tetapi Uwinfly X6 itu kan sudah nyaman ya tarikannya ya. Kalau yang ini gasnya itu masih nyendal-nyendal, persis sama dengan yang T3 dan N9. Itu keluhan pertama. Kemudian keluhan yang kedua itu baterainya gelodak-gelodak. Nah, itu sih hanya perlu ganjel aja ya, tetapi bagi konsumen yang tidak tahu yaitu tentu fatal. Dan ini evaluasi buat pihak Uwinfly. Pemasangan baterai itu fatal, pastikan harus kokoh betul, tidak goyang-goyang. Ya minimal ada ganjelnya lah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu alarmnya tidak berfungsi. Alarm bunyi tetapi dia tidak bisa berfungsi nge-switch. Setelah kita cek ternyata relaynya juga nggak fungsi. Nah, kemudian keluhan yang keempat, ini bukan keluhan ya, opsional, yaitu minta untuk ditambahkan voltmeter digital. Tujuannya apa? Untuk membaca kondisi baterai yang lebih valid. Ini juga evaluasi juga, karena hampir semua unit Uwinfly rata-rata keterangan baterainya itu tidak valid. Dari penuh nanti tiba-tiba langsung habis. Jadi tidak bisa kita gunakan sebagai ukuran ini baterainya tinggal berapa persen. Oke, langsung saja. Sebelumnya kontrolernya menggunakan ini, menggunakan controller standar ya, 72 volt, limit currentnya 35 ampere, kurang lebih 1 ampere. Kita gunakan Fotol EM50, yang mana Fotol EM50 itu support sampai 55 ampere, tetapi kita mainkan hanya di 45 ampere. Kenapa? Karena kita sebelum memprogram kita cek dulu kualitas baterainya bagaimana, mampu nggak di load sampai 50 ampere. Kalau mampu ya kita mainkan 50 ampere, bila perlu naikkan maksimal sampai 55 ampere. Mengingat EM50S itu mampu sampai 55 ampere. Tetapi setelah kita cek ternyata kita menilai amannya hanya di angka 45, ya kita mainkan di 45. Tapi itu pun sudah jauh lebih nyaman dibandingkan controller bawaan. Jadi yang pertama kita ganti controller Fotol EM50 dan itu sudah clear, sudah kita pasangkan. Kemudian yang kedua, masalah alarm, ternyata relaynya mati. Kita sarankan ke pemiliknya untuk klaim ke pihak Uwinfly, siapa tahu bisa, karena ini mengingat usianya baru beberapa hari. Kemudian yang berikutnya ini, kalau yang baterai gojlak tadi cukup kita ganjel, itu udah gampang lah teman-teman, bisa. Kalau yang teknisi, sembarang teknisi bisa. Nah, berikutnya ini penambahan voltmeter, baterai capacity meter. Penambahan ini menjadi hal yang penting karena kita coba nyalakan, baterai level meter yang aslinya ini itu tidak begitu valid. Sedangkan di sini setelah kita pasang dia terukur 85%. 85% itu tidak sesuai dengan ini. Ini kan 100% ya kalau full begini ya, tapi di sini ternyata 85%. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya, fitur mundur, kemudian tombol P, gigi 1, 2, 3, bahkan sebetulnya gigi 4 pun bisa. Nah, tetapi tombolnya cuma 1, 2, 3, jadi ya cuma selektor 3 speed aja. Itu saja. Kita cek saja performa untuk speednya ya. Nah, speednya kita coba di speed 1 dulu, bisa diperhatikan di sininya di panelnya. Speed 1 ini sudah kita rubah Fotol. Top speed versi display itu menunjukkan
46 km per jam, realnya sekitar 30. Bagaimana dengan speed 2? Speed 2 60 km per jam versi speedometer, realnya mungkin sekitar 50-an versi GPS. Kemudian yang ketiga, ini 100 km lebih, 100 km per jam lebih untuk speedometernya, realnya mungkin sekitar 85-90 km per jam top speed. Untuk akselerasi itu kaitannya dengan arus settingan yang tadi 45 ampere, tetapi sudah cukup nyaman lah, sudah cukup nyaman. Dan kita bukan mencari perform terbaik, tetapi kita juga mempertimbangkan kondisi unitnya. Pertama, kondisi baterai, yang kedua, kondisi motor. Kalau asal upgrade controller dengan arus yang besar, maka efeknya bisa fatal. Oke lah, performanya bagus, tetapi kalau asal di upgrade controller yang tertarik EM100 misal, pasangan ke sini, bisa top speed, akselerasi enak, tapi baterai hanya hitungan beberapa bulan jebol, motor bisa jadi terbakar dan lain sebagainya. Nah, kita mempertimbangkan itu, dan ini saya rasa sudah pas. Kalau teman-teman ada yang punya unit ini, kalau mau setting pakai fotol, saya sarankan maksimal 45 ampere saja, jangan lebih dari itu. Saya rasa untuk servisnya sudah cukup itu doang, tetapi ada satu saran mungkin ya, buat kalau mungkin dari pihak Winfly menyaksikan ini, atau mungkin teman-teman yang memiliki unit ini, masalah yang sepertinya bakal muncul ke depan yaitu di komstir. Komstirnya ini kualitasnya di bawah T3 ataupun N9, padahal unit Winfly T3 dan Winfly N9 itu komstirnya juga sering bermasalah. Apalagi ini sepertinya bakal lebih sering bermasalah. Ketika kita kemarin bongkar untuk pemasangan voltmeter, kan kita bongkar total ya. Nah, itu setelah bongkar total kita lihat dalamannya, waduh, konstruksinya ternyata ya begitulah. Jadi teman-teman disarankan kalau sudah merasakan, bagi yang punya unit ini ya, sudah merasakan kocelak di komstirnya, ya saran saya baik segera dibawa ke tempat servis. Oke, mungkin itu saja video review pasca servis. Nah, nanti kalau review penggunaan saya rasa sudah banyak yang bikin. Kami di Eklon fokus di perbaikan dan review teknisnya. Lebih mantap lagi kalau ke depan baterainya diganti dengan LiFePO 4 atau lithium ion juga cocok. Itu pun ada beberapa customer kami yang datang ke sini untuk konversi baterai menjadi lithium. Itu pun siap kami bantu. Baik, itu semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah atau sesuatu yang kurang berkenan. Kalau ada yang masih penasaran, tanyakan di kolom komentar, atau mungkin sesuatu yang informasi tambahan bisa disampaikan di kolom komentar. Dari saya cukup, mohon maaf jika ada salah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.